Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ba'd. فذكرنا مسألة من مسائل القرآن ما يتعلق باللفظ. Bahwa kemarin kita menyebutkan beberapa masail tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, ghairu makhluk. Dan siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka kata para ulama hukumnya kafir. Nah, kemudian kita menyebutkan permasalahan tentang lafazku dengan Al-Quran. Nah, apa hukumnya? Siapa yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, kata Imam Ahmad apa? Man qala anna lafzi bil Quran makhluk, siapa yang mengatakan lafazku, ucapanku terhadap Al-Quran adalah makhluk? La, Jahmi. Nah, ahsant. Qala Imam Ahmad, siapa yang mengatakan lafazku terhadap Al-Quran adalah makhluk, maka dia Jahmiyah. Dan Jahmiyah pengikut Jahm bin Safwan As-Samarqandi, dan dia dikafirkan para ulama karena menolak sifat Allah. Dan kisah ma'ruf Jahm bin Safwan As-Samarqandi di daerah Nisabur, Samarkand sekarang daerah Uzbek. Ketika itu dia dikenal dengan orang yang beribadah. Nah, kemudian dia didatangi sekelompok orang-orang filsafat, dikatakan filsafat Summaniyah, filsafat dari India, di mana kelompok ini tidak mau percaya perkara yang gaib. Enggak ada istilah perkara yang gaib dalam keyakinan mereka. Cuma percaya pada perkara yang bisa disaksikan oleh panca indera. La yu'min illa bi al-asya' al-mahsusah, yang bisa dijangkau oleh panca indera. Dan mereka juga mengatakan, makanya ini kata para ulama, ini kontradiksinya mereka. Mereka mengaku mereka enggak percaya kecuali perkara yang bisa dijangkau oleh panca indera. Tapi di sisi lain mereka menetapkan roh, bahwa manusia memiliki roh, sementara ruh perkara yang gaib. Dan mereka mengatakan reinkarnasi, tanasukh al-arwah, yaqulu bi tanasukhi al-arwah, reinkarnasi. Orang yang baik di dunia nanti mati rohnya jadi kuda, siapa yang jahat jadi babi katanya. Naam, yaqulu bi tanasukhi al-arwah wa hadha aqidah kufur. Naam. Kemudian orang-orang Summaniyah ini, filsafat Hindi, orang India, mendatangi Jahm bin Safwan. Kemudian mereka berkata, "Ya Jahm, ataz'um anna laka ilahan?" Engkau mengklaim engkau punya ilah yang kau sembah, perkara yang gaib. "Na'am," katanya, "iya, aku memiliki ilah." Kemudian, "Hal ra'aita ilahak?" Engkau pernah melihat Allah enggak? Sembahanmu enggak? Qala la, dia berkata tidak. Berkata lagi mereka, "Pernah engkau cium? Hal syamamt?" Katanya enggak. "Engkau pernah raba? Hal lamast?" Qala la. Mereka bilang, "Engkau pernah dengar suaranya?" Qala la. "Idzan laysa laka ilah." Berarti engkau enggak punya sembahan. Fatahayyara 40 yawman lam yusalli, kata para ulama. Habis itu dia bingung, 40 hari 40 malam enggak salat, dengan hujangan dihujam pertanyaan orang-orang ateis, filsafat. Hakikatnya mereka ateis, mulhid. Nah, kemudian apa katanya? Untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan tadi, makanya dikatakannya Allahu mawjud bi syartil itlaq. Allah itu ada, akan tetapi tidak memiliki sifat. Makanya Allah tidak di atas, Allah tidak dilihat, supaya menghindari pertanyaan-pertanyaan tadi, menolak sifat-sifat tadi. Begitu juga dia membaca kitab Ja'ad bin Dirham
dan Ja'ad bin Dirham mengambil dari filsafat Yunani. Nah, makanya subhanallah, jadi ilmu filsafat ini memang diolah untuk menghindari serangan orang filsafat. Filsafat ini diolah, dimasukkan di resep lagi, diatur ulang untuk membantah serangan orang filsafat yang menyerang agama Islam, tapi mereka pakai kaidah filsafat juga. Makanya kata para ulama, laisa lil islami kasiran, laisa lil islami nasiran wa laisa lil aduwi kasiran. Mereka tidak menolong Islam dan tidak menyerang musuh Islam. Artinya nggak bisa menolak syubhat-syubhat filsafat hanya sebatas dengan menggunakan kaidah mereka. Jangan kayak gitu. Bukan berarti kita nggak menggunakan kaidah akal yang dirumuskan para ulama. Nah, ada pembahasan khusus masalah ilhad, masalah membantah orang-orang ateis. Saya insyaallah di kitab yang akan datang. Nah, masalatul lafaz ini diantara perkara yang bid'ah kata para ulama. Maka seseorang nggak boleh mengatakan lafazku terhadap Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, karena ada dua perkara kita sebutkan kemarin. Perkara yang pertama, karena para ulama salaf tidak pernah membahas itu, kan gitu, tidak pernah mengatakan lafazku Al-Quran dengan Al-Quran adalah makhluk atau bukan makhluk. Perkara yang kedua, udah kita tanya kemarin, Aqil. Nah, ahsant. Karena makna lafaz itu mengandung dua makna. Karena lafaz dalam bahasa Arab itu kan masdar, yutlaqu ala al-fi'il wa yutlaqu ala al-maf'ul. Kadang maknanya fi'il itu perbuatan itu ketika mengucapkan, atau yang diucapkan. Maka yang diucapkan bukan makhluk, itu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun perbuatan kita, suara kita ketika mengucapkannya, maka ini makhluk. As-saut sautul qari' wal kalam kalamul bari, kata para ulama. Suaranya orang yang membaca itu adalah makhluk, dan ucapan yang dibaca adalah ucapan Allah ketika kita membaca Al-Quran. Ini adalah ucapan yang pernah Allah ucapkan kepada Jibril, dan Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya harus kembali ke masalah al-kalam, harus mungkin masalatul kalam. Saya insyaallah penjelasannya lebih dalam setelah kitab ini biidznillah. Baik, الآن kemarin masalah al-istiwa, bahwa Allah tinggi dan di atas al-arsh. Al-arsh adalah singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki tiang, dan tidak ada yang mengetahui bagaimananya bentuknya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian beliau memasukkan riwayat dari Al-Imam Malik. Sekarang masuk ke riwayat Al-Imam Malik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala wa haddathana Abu al-Hasan ibni Abi Ishaq al-Muzakki, telah diceritakan kepada kami Abu al-Hasan ibni Abi Ishaq al-Muzakki bin Muzakki. Qala haddathana Ahmad ibni al-Khadr Abu al-Hasan al-Shafi'i. Qala haddathana Syadhan haddathana ibnu Makhlad bin Yazid al-Qahsatani. Qala haddathana Ja'far bin Maimun. Qala su'ila Malikun ibnu Anasin rahimahullah. Kata beliau, Al-Imam Malik ditanya ketika dia di majelisnya. Contohnya kayak gini, ada yang bertanya kan gitu. Dan majelisnya Imam Malik pada saat itu di Madinah. Nah, Imam Darul Hijrah. Di antara julukan Al-Imam Malik, Imam Dar Al-Hijrah. Darul Hijrah yakni Madinah, Madinatun Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau ditanya tentang ayat yang Allah sebutkan, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yakni Allah istiwa di atas arsy. Qala kaifa istawa. Kemudian orang yang bertanya tadi bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam, bagaimana
tingginya Allah di atas arsy. Kan gitu. Bagaimana istiwa? Qala al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu perkara yang diketahui, artinya maklum. Ghairu majhul kan maknanya maklum. Wal kaifu, bagaimananya, ghairu ma'qul, itu tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Qala wal imanu bihi wajib, dan beriman akan tingginya Allah di atas arsy itu adalah kewajiban. Was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang anhu itu maksudnya anil kaifiyah, bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah di atas arsy itu adalah kebid'ahan. Kemudian berkata Imam Malik, wa ma araka illa dhallan, ini aku melihat kau ini orang yang sesat ini. Kata beliau, wa amara bihi an yukhraj min majlisihi. Kemudian Imam Malik pun memerintahkan supaya orang yang bertanya tadi dikeluarin di majelisnya. Dan ini diantara faedah bolehnya mengeluarkan seseorang dari majelis apabila dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Nah, karena Imam Malik khawatir si fulan ini yang bertanya tadi ini sahibul fitnah. Nah, hari ini dia bertanya istiwa, besok nanti nanya yang lain lagi gitu. Akhirnya orang-orang yang ada di majelis mungkin bisa jadi kena syubhatnya. Dan ini riwayat yang sahih. Kemarin juga kita sebutkan riwayat Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan riwayatnya dhaif, sanadnya dhaif, tapi maknanya sahih. Thumma qala rahimallahu taala, kemudian Al-Imam As-Sabuni berkata, siapa nama Imam As-Sabuni? Abu Uthman, ahsant, Ismail bin Abdurrahman bin Ahmad ibni Naam, sayati ibn Ahmad bin Uthman bin Ibrahim. Naam, kama sayati nanti ada riwayat dari kakek beliau juga seorang imam. Qala akhbarana Abu Muhammad Al-Makhladi Al-Adl, ini diantara guru beliau Muhammad Al-Makhladi, Abu Muhammad Al-Makhladi. Qala haddatsana Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Muslim Al-Isfaraini. Qala haddatsana Abu Al-Husain Ali bin Al-Hasan. Qala haddatsana Salamah bin Shabib. Qala haddatsana Mahdi bin Ja'far bin Maimun Ar-Ramli an Ja'far bin Abdullah qala jaa rajulun ila Malik ibn Anas rahimahullah, yakni yas'aluhu an qawlihi ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Naam, qala ma ra'aituhu wajada min syai'in kawajdihi min maqalatihi. Kata periwayat yang ada di majelis itu, aku tidak pernah melihat Imam Malik ketika ditanya, kecuali ketika ditanya tentang bagaimana istiwa Allah. Kemudian beliau menyebutkan keadaan Imam Malik pada saat itu, wa alahu ar-rahada wa atraqal qaum faja'alu yanzuruna al-amr bihi fihi thumma suriya an Malik rahimahullah. Yani wa alahu ar-rahada maknanya beliau tertunduk seperti terpukul, syok mendengar pertanyaan orang ini tentang bagaimana sifat Allah. Naam, karena para ulama mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah bertanya dan membayangkan bagaimana bentuk sifat Allah, dan mereka mengimani apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis yang sahih. Beliau tertunduk, kemudian beliau terdiam, yakni kaget dia tentang orang yang bertanya ini. Kemudian setelah beliau lega, faqala al-kaifu ghairu ma'lum, bagaimananya istiwa Allah itu tidak kita ketahui. Wal istiwa'u ghairu majhul, artinya makna dari istiwa itu diketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman akan istiwanya Allah itu wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimana sifat Allah di antaranya istiwa adalah bid'ah. Wa inni la akhafu an takuna dhallan, thumma amara bihi
fa ukhrij. Aku khawatir ini engkau benar-benar orang yang sesat, kata beliau. Kemudian beliau memerintahkan untuk mengeluarkan yang bertanya tadi. Dan Syekh Abdul Razak hafizahullah mengumpulkan riwayat-riwayat yang datang dari Imam Malik dan Syekhnya Rabi'ah dan Ummu Salamah tentang pertanyaan orang tadi. Kemudian mereka semuanya sepakat tentang mengatakan bahwa sifat Allah itu diketahui maknanya, terus bagaimananya tidak diketahui, kemudian beriman terhadap apa yang Allah kabarkan adalah kewajiban, dan bertanya tentang bagaimana adalah kebid'ahan. Artinya dikiaskan kepada seluruh sifat. Kalau ada yang bertanya bagaimana tangan Allah, tangan maklum, kan gitu. Makna tangan itu tangan, bagaimana nggak ada yang mengetahuinya. Bertanya tentang bagaimana sifat Allah, bid'ah. Mengimani terhadap adanya tangan Allah adalah kewajiban. Bahkan bertanya tentang bagaimana sifat Allah adalah pintu kesyirikan dan keharaman. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala wa akhbarana bihi jaddi, yani kakeknya Abu Hamid Ahmad bin Ismail, anjad walidi, dari kakek orang tuanya, asy-syahid. Jadi memang keluarga beliau keluarga para ulama, para muhadditsin. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Adi bin Hamdawih As-Sabuni. Naam. Qala haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Abi Awan An-Nasawi. Qala haddatsana Salamah bin Syabib. Qala haddatsana Mahdi bin Ja'far Ar-Ramli. Jadi riwayat ini seluruhnya datang dari Ja'far Ar-Ramli. Ja'far Ar-Ramli ini diantara tulab Al-Imam Malik dan beliau thiqah. Naam. Qala ja'a rajulun li Malikin. Ada seseorang mendatangi Imam Malik bin Anas rahimahullah. Faqala ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah. Kunyah Imam Malik Abu Abdillah. Seluruh imam yang mazhab yang 4 kunyah mereka Abu Abdillah kecuali Abu Hanifah. Siapa kunyah Abu Hanifah? Yusril. Abu Hanifah kunyahnya siapa? Abu Hanifah. Abu Hanifah kunyahnya Abu Hanifah, namanya Nu'man ibni Thabit. Naam. Imam Malik kunyahnya Abu Abdullah, Ahmad Abu Abdullah, Syafi'i Abu Abdullah, wa Abu Hanifah Abu Hanifah. Naam. Qala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yang istiwa di atas arsy. Kaifa istawa? Dia bertanya bagaimana istiwanya Allah. Kemudian Al-Imam Malik berkata, qala ma ra'ayna Malikan, maksudnya keadaan Imam Malik, wajada min syai'in kawajdihi min maqalatihi wa dzakara binahwih. Maksudnya ini riwayat yang sama seperti yang tadi, akan tapi jalurnya berbeda. Tapi satu riwayatnya itu semuanya sama dari Ja'far Ar-Ramli. Naam. Cuma turuknya itu ada banyak. Kemudian qala rahimallahu ta'ala wa su'ila Abu Ali Al-Husain bin Fadl Al-Bajali anil istiwa. Begitu juga ditanya para ulama sebelum atau di antara ulama yang selain Imam Malik. Qala wa qila lahu kaifa istawa ala arsyihi. Bagaimana Allah istiwa di atas arsy-Nya? Faqala rahimahullah, ana la a'rifu min amba'il ghaib. Kata beliau Abu Ali Al-Husain bin Fadl Al-Bajali, aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Artinya aku enggak mengetahui bagaimana istiwanya Allah di atas arsy. Kan gitu, illa miqdaru ma kushifa lana. Perhatikan kata beliau, kecuali kadar yang dikasih tahu kepada kita. Inilah yang kita sebutkan senantiasa al-qadar al-mushtarak. Al-qadar al-mushtarak. Apa al-qadar al-mushtarak? Udah berapa kali kita jelaskan kemarin al-qadar al-mushtarak? Abu Darda. Ini diantara kunci dalam memahami sifat Allah, al-qadar al-mushtarak. Siapa yang menolak
al-qadar, qadar yang berserikat semua makna, maka dia telah menolak sifat Allah. Dan siapa yang tidak menetapkan al-qadar al-mumayyiz, maka dia akan menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Abu Raihan, al-qadar al-mushtarak. Apa makna al-qadar al-mushtarak? Macam mana Imran? Al-qadar al-mushtarak. Apa maknanya kemarin? Apa yang antum ingat dari al-qadar al-mushtarak? Dan ini menolak firqah al-mufawwidah, mazhab Asy'ariyah. Asy'ariyah itu ada dua cara untuk menghilangkan tashbih yang ada di kepala mereka. Imma bit tafwid, mengatakan enggak tahu kita apa maknanya, atau bi ta'wil, maksudnya tahrif. Makanya berkata Al-Baijuri di Hasyiyah Jauharatut Tauhid. Sekarang orang Asy'ariyah yang mutaakhir ini kan sekarang selalu itu mempelajari pesantren-pesantren kitab Jauharatut Tauhid. Nah, kemudian ada Hasyiyah Al-Baijuri, katanya wa kullu nassin awhama tashbiha awilhu aw fawwidhu warum tanziha. Semua nas, semua dalil yang ketika menetapkan sifat dikira-kira oh ini kalau menetapkan wajah berarti kayak manusia nih, maka katakan fawwid, katakan Allahu alam apa makna wajah, atau takwil, atau katakan wajah itu maknanya kemuliaan. Nah, ini metodenya orang-orang Asy'ariyah, imma bitafwid atau bi at-ta'wil. Adapun ahlu sunnah selamat dari syubhat atau selamat dari waswasah at-ta'wil wa waswasah at-tafwid. Makanya ini kata para ulama, qala ana la a'rif min anba'il ghaib illa miqdar ma kushifa lana. Aku enggak mengetahui kaifiyah, akan tapi aku mengetahui asal makna. Makna qadar mushtarak apa? Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk berbicara, kan kita maksudnya mempelajari Al-Qur'an, afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Dan Allah menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Nah, kan gitu. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Enggak ada yang samar-samar di situ. Nah, kemudian ketika Allah mengabarkan tentang sifat-sifatnya, dan kita juga mengetahui bahwa manusia atau makhluk yang lain memiliki apa? Memiliki sifat. Memiliki sifat. Nah, ketika kita katakan makna wajah, wajhun, wajah begitu saja, tanpa kita idhafahkan, tanpa kita jelaskan wajah siapa, apakah ada yang tidak memahami makna wajah di sini? Ada yang enggak paham makna wajah dalam bahasa Indonesia? Kita nggak belum menjelaskan apa itu apa, wajah siapa, kan gitu. Pokoknya kalimat wajah itu diketahui maknanya, wajah-wajah. Nah, ketika Anda katakan wajah kucing, oh, terbayang wajah kucing. Wajah monyet, terbayang wajah monyet. Wajah manusia, terbayang wajah manusia. Nah, ketika kita katakan wajah ini, kan sebelum disandarkan kepada siapa pemiliknya, maka kita fahami maknanya. Nah, begitulah ketika kita katakan wajah Allah, kita fahami makna wajah, tapi kita nggak tahu bagaimana. Inilah yang dikatakan ba'dal idhafah, setelah disandarkan kepada pemiliknya. Ini yang dikatakan wajibnya menetapkan al-qadar al-mumayyiz, untuk membedakan antara yang satu dengan yang lain. Nah, karena wajah sendiri, coba tunjukkan wajah. Kevin, coba tunjukkan wajah. Itu wajah antum. Ana pengen makna wajah saja. Apakah ada hakikatnya? Adakah? Enggak ada, kan? Itulah yang dikatakan amrun i'tibariyun, yaqumu fi dzihn, cuma ada di makna di kepala kita. Tapi kalau ditunjukkan mana wajah, ana tunjukkan wajah, ini wajah ana pengen wajah saja, tanpa ada pemiliknya. Enggak ada hakikatnya. Ada enggak di luar kepala manusia ada wajah berjalan begitu saja? Enggak tahu kita siapa yang punya, mustahil. Jelas, ini sebelum diidhafahkan, sebelum dikatakan ini wajah siapa. Jelas kan? Tapi maknanya kita paham nggak? Kita paham maknanya. Contohnya juga selalu
sebutkan ketika Anda bilang kemarin Anda baru beli mobil. Siapa yang enggak paham makna mobil? Enggak ada yang enggak paham makna mobil. Kecuali anak kecil yang baru belajar ngomong. Apa mobil? Ya, katanya kan gitu. Nah, kita mau tahu makna mobil, tapi apakah antum tahu bagaimana mobil yang Anda beli? Enggak ada yang tahu. Kan gitu? Enggak ada yang tahu. Dan mobil itu dikatakan jins. Maksudnya apa? Qadar mushtarak itu. Mobil, kalimat mobil begitu saja. Apakah ada? Antum harus jelaskan mobil apa? Pajero, Land Cruiser, bukan di endorse. Kan gitu. Tapi kita paham makna mobil kan gitu. Ini kan kalimat mobil ini masih mujmal dia, masih umum dia. Belum ada penjelasannya. Tapi kita paham mobil itu mobil. Tapi bagaimana itu sesuai dengan keadaan? Di Dubai sekarang ada mobil yang bisa terbang. Enggak tahu bagaimana kan? Nah, buka di Google baru kita paham. Nah, begitulah memahami sifat Allah. Allah memiliki zat, memiliki wajah, memiliki tangan, tapi kita enggak tahu bagaimana. Yang jelas kita yakini Allah ada wajahnya, Allah ada tangannya, Allah istiwa di atas arsy, tapi bagaimana Allahu a'lam. Udah sampai di situ. Sesimpel itu kok. Nah, makanya kata beliau, illa miqdar ma kushifa lana. Kecuali hanya sebatas al-qadar al-mushtarak. Nah, maka enggak boleh kita tafwid, enggak boleh kita katakan apa makna wajah, Allahu a'lam. Enggak, katakan wajah itu maknanya wajah, kita yakini Allah memiliki wajah, tapi bagaimana kaifiyahnya Allahu a'lam. Bentuknya gimana wajah itu? Makanya kata para ulama, tidaklah segala sesuatu yang ada pasti ada bentuknya. Kan gitu? Pasti ada bentuknya. Karena kalau enggak ada bentuknya berarti enggak ada. Hakikatnya enggak ada berarti. Bukan wujud yang sifatnya amrun wujudi, tapi amrun i'tibari. Contohnya kayak tadi ilmu. Coba tunjukkan ilmu. Cuma bentuknya ya enggak ada. Dia makna yang kita pahami kan gitu. Tapi kalau antum tanya tentang air, mana air? Ini air. Ini zatnya, ini fisiknya, ini bentuknya nih kayak gini. Kita paham. Nah, tapi makna ilmu kita paham kan gitu. Nah, wajah Allah Subhanahu wa taala ada, tapi enggak tahu bagaimana kita bentuknya. Nah, dan manusia akan melihat wajah Allah nanti pada hari kiamat. Udah kita sebutkan ayat-ayat yang banyak. Nah, bahwa manusia akan melihat wajah Allah di surga, dan itu diantara kenikmatan yang besar. Nah, jannatani min dhahabin wa ma bainahuma wa aniyatuhuma, kan gitu. Apa yang diantara keduanya dan gelas-gelasnya dari emas. Wa jannatani min fiddah, dan ada dua surga yang dari perak. Wa ma bainahuma wa aniyatuhuma, begitu juga apa yang diantara keduanya dan gelas-gelasnya. Wa ma baina, maksudnya ahli al-jannah, wa baina rabbihim illa rida'u, kecuali hijabnya. Naam, law kashafahu, naam, la ahraqat subahat wajhihi man taha ilaihi basarahu min khalqih. Sekiranya Allah buka hijabnya, hijab Allah itu cahaya, maka akan terbakar segala sesuatu karena kemuliaan wajahnya. Nah, dan Allah buat manusia pada hari kiamat di surga kuat untuk melihat wajah Allah, dan itu diantara kenikmatan terbesar yang disebutkan para ulama. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia adalah kemuliaan dan ziyadah. Nah, lilladzina ahsanu al-husna, al-husna itu surga, wa ziyadatun, dan ada tambahan. Kemudian ditafsirkan di Sahih Bukhari, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannati al-jannah, kan gitu. Hadis yang sudah kita sebutkan, apabila penghuni surga masuk surga, maka mereka akan ditanya oleh Allah, azidukum syai'an, mau enggak aku tambahkan kenikmatan? Kemudian kata mereka, alam tubayyid wujuhana wa tunjina minan nar wa tudkhilna al-jannah, bukankah engkau telah putihkan wajah kami ya Allah, engkau telah selamatkan kami dari neraka, engkau masukkan kami ke dalam surga. Nah, fayakshifullahu al-hijab, kemudian Allah pun menyingkap hijabnya, dan hijabullah nur, dan hijab Allah adalah cahaya. Naam. Qala musannif rahimahullahu taala, akhbarana Abu Abdullah al-Hafidh qala akhbarana Abu Bakar Muhammad bin Dawud az-Zahid qala akhbarana Muhammad bin Abdurrahman as-Sami qala haddatsani Abdullah bin Ahmad bin
an Shibawayh al-Marwazi sami'tu Ali ibn al-Hasan bin Shaqiq yaqul sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala yaqul na'rifu rabbana fawqa sab'i samawat 'ala al-'arsy istawa ba'inan min khalqihi wa la naqulu kama qalat al-Jahmiyah innahu hahuna wa asyara ila al-ard. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, beliau berkata, kita mengetahui Rabb kita fauqa sab'i samawat, di atas 7 langit. Allah itu berada di atas 7 langit. Alal arsy istawa, dan di atas arsy Allah istiwa. Ba'inan min khalqihi, terpisah dari makhluknya, tidak menyatu. Dan kita tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan Jahmiyah, innahu hahuna, di sini, di mana-mana. Taban al-Jahmiyah itu ada dua versi. Ada dua versi. Jahmiyah mutaqaddimin, Jahmiyah di awal-awal, dan Jahmiyah mutaakhirin, dan Jahmiyah yang di akhir-akhir. Sama seperti Asy'ariyah. Asy'ariyah itu juga dua versi, mutaqaddimin wa mutaakhirin. Yang mutaqaddiminnya Jahmiyah mengatakan Allah itu fi kulli makan, Allah di semua tempat. Nah, dan ini keyakinan kufur. Ini keyakinan ahli wahdatul wujud. Kan itu orang-orang sufi yang mengatakan Allah itu semua tempat, Allah itu di dalam hatiku. Nah, ini keyakinan kufur. Kita enggak mengatakan keyakinan ini atau mengucapkan ucapan ini. Nah, akan tapi kita mengatakan Allah istiwa di atas arsy, tinggi di atasnya dan terpisah dari makhluknya. Ba'in min khalqih. Ba'innya itu terpisah, tidak menyatu dengan makhluknya. Nah, ثم قال رحمه الله تعالى قال وسمعت الحاكم أبا عبد الله في كتابه التاريخ الذي جمعه لأهل النيسابور قال وفي كتابه معرفة الحديث الذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. Ini beliau menukilkan ulama-ulama muhaddisin. Subhanallah, ini akidah ahlul Islam, ini akidah ahlul hadis, bukan akidahnya orang filsafat. Kan gitu. Yaqul man lam yaqul bi anna Allah azza wa jalla ala arsyihi fawqa sab'i samawati fa huwa kafirun bi rabbih halalud dam. Berkata beliau, siapa yang tidak mengatakan bahwa Allah istiwa di atas arsy-Nya, di atas langit yang 7, maka dia kafir kepada Allah dan halal darahnya ditumpahkan. Hadza kalam syadid. Maka subhanallah, kalau kita dapatkan para ulama terhadap orang-orang ahlul bidah, terhadap perkara akidah, kalam syadid jiddan. Kan gitu. Akan tetapi tentunya siapa dalam pengaplikasiannya, maka tidaklah yang melakukannya ini kecuali hakim. Kan gitu. Ba'da iqamati al-hujjah, setelah tegak hujjah kepadanya, wa buyyinat alaihil mahajjah, dan jelaskan kepadanya hujjah, wa in asarra, kalau dia masih ngeyel baru dikafirkan, dan qadhi yang membunuhnya. Naam. Qala rahimahullahu taala yustatabu, yakni disuruh taubat orang yang menolak Allah istiwa di atas arsy, di atas 7 langit. Fa in taba, kalau dia bertaubat diterima, wa illa duribat unuquh, kalau enggak mau juga berarti dia ngeyel, dipenggal kepalanya. Wa ulqiya ala ba'dil mazabil, dan jenazahnya tidak dikuburkan, dilempar di tempat sampah untuk menghinakannya. Hatta la yata'adza bihil muslimun, supaya jangan orang-orang beriman atau orang-orang muslim terganggu dengan jasadnya. Wala muahidun, tidak juga ahlu al-qiblah, artinya Yahudi dan Nasrani yang tinggal bersama kaum muslimin yang dengan apa? Dengan membayar jizyah. Binatni raihati jaifatihi, jangan sampai orang-orang beriman dan orang-orang ahlul kitab yang di bawah perlindungan kaum muslimin itu terganggu dengan busuknya jasadnya. Wa kana maluhu fai'an, dan hartanya itu menjadi
rampasan, artinya boleh diambil hartanya. La yarithu ahadun minal muslimin, kalau dia dalam keadaan begitu maka dia enggak mendapatkan harta warisan. Kan hukumnya kafir la yarithul muslim al kafir wa la yarithu al kafir muslim, kama qala alaihi wasallam. Yang kafir kalau mati enggak mendapatkan harta anaknya. Begitu juga orang yang muslim, kalau dia meninggal, orang yang kafir dari kalangan anaknya tidak mendapatkan warisan. Idil muslim la yarithul kafir, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarithul muslim kafir wal kafir muslim. Naam. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, nih hujjah bagi mereka yang orang-orang Asy'ariyah yang mengaku kita Syafi'i kan gitu. Berkata Imam Sabuni, wa imamuna Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu ihtajja fi kitabih al-Mabsut. Al-Imam Syafi'i menulis kitab namanya Al-Mabsut dalam masalah fikih. Tapi ini kitab yang mafqud, udah hilang, tidak ditemukan lagi apa? Enggak ada lagi kitabnya. Nah, Allahu a'lam apa sebab hilangnya? Karena di zaman dahulu kan terjadi penyerangan orang-orang Mongol yang membakar maktabah Ahlul Islam di Irak. Habis, sampai kata para ulama lautan berubah menjadi hitam karena tinta buku yang mereka buang ke laut, sebagian mereka bakar. Allahu a'lam kemana kita Al-Mabsut. Naam. Al-Mabsut ada juga di madhab Hanafi li al-Imam As-Sarakhsi atau Sarkhasi. Ini mabsutnya Syafi'i rahimahullah. Qala fi mas'alatin i'taq ar-raqabah al-mu'mina fil kaffarah, ketika beliau menjelaskan tentang membebaskan budak ketika kaffarah. Kaffarah ini imma kaffaratu al-zihar kan gitu. Naam. Ini yang apabila seseorang mengatakan kepada istrinya atau bagian dari tubuh istrinya itu seperti maharimnya. Misalnya berkata kepada istrinya, rambutmu kayak rambut mamaku katanya. Nah, ini diantara bentuk al-zihar, ini diantara perkara yang diharamkan. Banyak kaum muslimin mungkin tidak faham ini kan gitu. Maka haram seseorang mengatakan bagian dari tubuh istrinya seperti bagian tubuh dari maharimnya, ibunya atau saudarinya. Nah, kalau anna ghairal mu'minah la yasih at-takfiru biha. Adapun wanita yang bukan beriman maka enggak boleh dibebaskan dan tidak sah, bukan enggak boleh dibebaskan, tidak sah dalam menjadikan kafarah kan gitu. Hukumannya orang yang mengatakan itu dia apa? Dia membebaskan kafarah kan gitu. Begitu juga dengan saum. Naam. Kalau dia enggak mampu atau halif atau dia bersumpah kemudian dia melanggar sumpahnya, maka apa yang wajib bagi dia? Yang pertama membebaskan budak. Naam. Kemudian ikhtalaf al-ulama hal hadzal mukhayyar, membebaskan budak, mengasih makan atau al-kiswah, mengasih pakaian. Hal huwa min babi takhyir atau min babi tertib? Naam. Wa la'alla al-aqrab yang dekat min babi tertib. Walaysa min babi takhyir. Naam. Maksudnya yang pertama kali harusnya dia usahakan untuk membebaskan budak. Kalau enggak dapatnya baru ngasih makan. Kalau enggak dapatnya baru pakai ngasih baju. Kalau enggak dapatnya baru saum salasata ayyam. Nah, kalau annahu arada an ya'tiq al-jariyah as-sauda li kaffaratin. Begitu juga riwayat dari sahabat Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Nah, ketika dia apa? Ketika dia memukul budak wanitanya. Dan dikatakan budak wanitanya ini dari Habasyah. Habasyah itu wilayah Afrika. Nah, dan Afrika bukan bahasa Arab, bukan orang Arab dan bukan bahasa Arab, beda dengan Sudan. Sudan walaupun warna kulit mereka agak hitam, nah, tapi mereka apa pakai bahasa Arab. Menunjukkan maksudnya wanita A'jamiyah. Kemudian ketika Muawiyah ibn Hakam as-Sulami
kan dia budak, ceritanya ini budaknya disuruh ngangon kambing gitu, disuruh ngangon di pegunungan. Kemudian ada yang hilang kambingnya, marah dia, khilaf dia, dipukulnya si budak ini, ditampolnya. Nah, karena saking marahnya dia ketika kambingnya hilang. Kemudian dia merasa berdosa. Ini menunjukkan iman para sahabat ini tuh kelewatan ya, apa, udah lost control enggak. Kemudian dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin apa kafarahnya kan gitu, melukai budak. Makanya subhanallah, dalam Islam perbudakan itu diatur. Nah, perbudakan diatur. Makanya selalu di dalam Islam, kata para ulama, di antara keindahan agama Islam mengatur sistem perbudakan. Beda dengan agama lain. Kalau agama lain enggak ada aturan perbudakan. Tidak ada, Yahudi, Nasrani, Buddha, apapun enggak ada. Diatur apa? Adab-adab perbudakan. Azan. Nah. طيب. قال رحمه الله تعالى قال وسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن اعتاقه إياها. Kemudian Muawiyah, sahabat Muawiyah Ibn al-Hakam as-Sulami membawa budak wanita yang dipukulnya tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, famtahanaha Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi pun menguji keimanan si wanita tadi. Naam, faqala alaihi salatu wassalam laha man ana. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak wanita tadi, siapa aku? Katanya, qala fa asyarat ilaih wa ila sama. Kemudian dia menunjuk ke Nabi, si wanita ini, dan menunjuk ke atas langit. Ta'ni annaka Rasulullah alladhi fis sama. Engkau adalah Rasul Allah yang berada di atas langit. Faqala alaihi salatu wassalam, i'tiqha fa innaha mu'minah. Maka bebaskan wanita ini karena dia seorang wanita yang beriman. Fahakama Rasulullah alaihi salatu wasallam bi islamiha wa imaniha lamma aqarrat bi anna rabbaha fis sama'. Dan Rasulullah menghukumi wanita tadi dan menerima Islam dan imannya karena dia menetapkan Allah di atas langit. Wa arafa rabbaha bi sifatil ulu wal fawqiyah, karena budak wanita tadi mengetahui sifat Allah di atas langit. Wa innama ihtajja asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala 'ala al-mukhalifin fi qawlihim bi jawazi i'taqi raqabatil kafirati fil kaffarati bi hadzal khabar. Akan tetapi Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan hadis ini untuk membantah bolehnya membebaskan budak yang kafir, membebaskan budak yang kafir dalam perkara kafarah. Maka ini tidak dibolehkan atau tidak sah seseorang yang ingin membayar kafarah, akan tetapi dengan membebaskan budak yang kafir. Li'tiqadihi anna Allah subhanahu fawqa khalqihi, karena Imam Syafi'i meyakini Allah itu di atas langit, wa fawq sab'i samawatihi al arsy, dan di atas 7 lapis langit dan berada di atas arsy. Kama huwa mu'taqad al-muslimin min ahli sunnati wal jamaah salafihim wa khalafihim, sebagaimana itu adalah keyakinan kaum muslimin dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah, dari yang dulu sampai yang sekarang, kemudian dan yang sesudahnya. Idz kana rahimahullah la yarwi khabaran sahihan thumma la yaqulu bihi, karena Imam Syafi'i rahimahullah tidaklah meriwayatkan sebuah riwayat yang benar kemudian dia tidak meyakininya, maka mustahil kan gitu. Dan riwayat ini ada banyak datang dari para sahabat, ada datang banyak riwayat dari para sahabat. Begitu juga sebagian riwayat Nabi SAW bertanya kepada wanita tadi, "Na'am, aina Allah?" dengan lafaz aina Allah, di mana Allah? Kemudian wanita ini berkata fis sama. Kemudian wanita ini berkata fis sama. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, "Man ana?" Nah, kemudian wanita ini mengatakan, "Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nah, kemudian kata Nabi, "Fa'tiqha fa innaha muslimah." Dan ini yang ada di lafaz Al-Imam Muslim, dan riwayat banyak, bukan hanya Imam Muslim, termasuk juga di antara Daruqutni. Nah, dan riwayat Al-Bazzar fi ma azkur, ada banyak, sampai para ulama menulis i'la
hadis al-jariyah, mengangkat membela hadis al-jariyah, karena orang-orang Asy'ariyah menolak hadis ini, kata mereka hadis dhaif. Kata mereka hadis ini dhaif karena ittirab, kata mereka. Ma makna ittirab? Karena datang riwayat katanya ainallah, sebagian lagi manillah, sebagian lagi atu'minina billah. Kata mereka ini ittirab, lakin hadza laysa bi ittirab, laysa bi ittirab, dan ini dijelaskan dalam kitab hadis. Ini bukan ittirab dalam matan, dan para ulama juga menyebutkan bahwa ittirabul matan qad la yadur, ini diantara qawaid dalam ilmu hadis. Naam. Akan tapi riwayatnya sahih dari banyak para sahabat, Naam, fi soal. Atau kita ambil sikit lagi riwayat al-Imam Syafi'i. Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata penulis al-Imam As-Sabuni, wa qad akhbarana al-Hakim Abu Abdullah rahimahullah qala anba'ana al-Imam Abu al-Walid Hassan bin Muhammad al-Faqih qala haddathana Ibrahim bin Mahmud qala sami'tu Ar-Rabi' bin Sulaiman yaqul sami'tu Syafi'iyya rahimahullah yaqul إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام خلافه فاعلموا أن أقلي قد ذهب. Allahu Akbar. Berkata Imam Syafi'i, apabila kalian melihatku aku mengucapkan sebuah ucapan dan menyelisihi hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah sungguh akalku telah hilang. Nah, begitu juga disebutkan dalam riwayat yang lain, kata Imam Syafi'i, idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Hadis mana yang saja yang sahih itu hukumnya seperti madhabku. Begitu juga di antara para ulama berkata, idza qultu qawlan yukhalif qawl ar-rasul alaihi wasallam fakhudhu bi qawli ar-rasul wadribu qawli arda al-ha'id. Kalau kalian melihat aku mengucapkan sebuah ucapan, kemudian Rasulullah mengucapkan sebuah ucapan yang ucapanku menyelisih ucapan Rasulullah alaihi wasallam, maka ambil ucapanku lemparkan ke dinding. Nah, begitu juga al-Imam Malik rahimahullah taala berkata, kullu qawlin yu'khadh wa yutrak illa hadha sahibul qabr. Ketika beliau mengajar di Masjid Nabawi, kullu qawlin yu'khadh wa yutrak, semua yang ngomong itu bisa diambil, bisa ditinggalkan, illa fa asyara ila qabrin Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau menunjuk sahib qabr ini. Maksudnya apa? Kuburnya, ucapannya Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Kemudian beliau juga mengatakan, maksudnya riwayat dari Imam Syafi'i, qala al-Hakim rahimahullah sami'tu Abul Walid ghaira marratin, aku mendengar Abul Walid bukan hanya sekali, yaqul, berkata, huddithu an Za'farani anna Syafi'i rahimahullah rawa yawman hadithan faqala as-sa'il. Aku mendengar Imam Syafi'i dan melihatnya ketika beliau meriwayatkan sebuah hadis pada suatu hari, faqala as-sa'il, kemudian berkata kepadanya, ya Abu Abdullah, wahai Imam Syafi'i, Abu Abdullah, taqulu bih, engkau mengucapkan sebuah ucapan, qala tarani fi bi'atin aw kanisatin, apakah engkau memandangku aku di sebuah bi'ah? Apa makna bi'ah? Tempat beribadahnya orang Yahudi. Naam. Aw kanisatin, atau di gereja. Tara alayya zai al-kuffar, apakah engkau melihatku memakai pakaian-pakaian kufar? Huwa dha tarani fi masjidil muslimin, engkau melihatku ini di masjid Nabi alaihi wasallam. Alayya zil muslimin, aku memakai baju kaum muslimin, mustaqbilan qiblatahum, dan aku mengarah ke kiblat mereka kalau salat. Arwi haditsan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma la aqulu bih, kemudian aku meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku enggak meyakininya. Ini mustahil. Ini maksudnya menjelaskan riwayat yang tadi, bahwa Imam Syafi'i walau meriwayatkan dari jariyah tadi, maksudnya wanita apa tadi, yang budak tadi, kan menyebutkan bahwa Allah di atas langit, dan beliau pun meyakininya, itu untuk menjelaskan hadis yang tadi.
Dan secara umum demikian kan gitu. Secara umum demikian. Karena kata beliau, karena mayoritas orang-orang kufar kan gitu, menyelisihi apa? Menyelisihi kitab mereka. Yahudi dan Nasrani, apa yang kata kitab mereka? Kemudian apa yang dikatakan pendetanya yang enggak sesuai sama ucapan kitab mereka, diambil ucapan pendeta. Tidak sebagaimana ulama kaum muslimin. Tidaklah mereka mengucapkan kecuali ada landasannya. Nah, nah, fi soal. Ada pertanyaan? Kaif Abu Aqil? Jihad juga kalau seseorang menyatakan sifat dari istrinya. Maksudnya hukum zihar. Sifat atau kata bentuk. Saya tadi seperti. Nah, ikhtilaf ulama. Ahsant. Apakah sifat maknawi? Misalnya mengatakan kasih sayangmu sebagaimana kasih sayang ibuku. Nah, kata ulama sebagian mengatakan ini bukan di antara zihar. Kalau sifat maknawi kan gitu, karakter atau ini, tapi yang menjadi zihar adalah bagian fisik. Nah, Allah a'lam. Khalas. Abu Rashid. Macam mana? Naam. Mengapa sekolah surah mengatakan Allah di atas? Apakah ada kitab-kitab lain yang menyatakan Allah di atas? Naam, ahsant. Kata beliau, kenapa spontan budak wanita tadi ketika ditanya kan gitu, Nabi bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Ya langsung otomatis menjawab fis sama kan gitu. Sebagian riwayat dia asyarat ila sama, dia cuma tunjuk. Karena sebagian mengatakan kalau budak ini bisu, apa namanya? Enggak bisa ngomong gitu. Sebagian mengatakan enggak bisa ngomong, sebagian mengatakan enggak bisa ngomong karena dia ajami, enggak bisa ngomong bahasa Arab. Karena kan dari Habasyah. Nah, sebutkan para ulama diantaranya karena fitrah manusia. Karena fitrah manusia. Dan bukan menjadi menutup kemungkinan bahwa bisa jadi dia mendengar akidah kaum muslimin secara umum. Nah, karena fitrah, karena kata para ulama, Allah di atas seluruh makhluk itu fitrah manusia. Makanya hatta anak kecil yang enggak diajarkan pun Allah itu di atas, ketika fitrahnya masih lurus, dia akan mengatakan Allah di atas langit. Kalau belum nonton yang kartun yang biru-biru itu, apa itu, Brahma, ada dulu, ingat anak kartun kartun yang biru-biru kan ada itu, merusak akidah bahwa Allah maksudnya Rabb, Tuhan mereka lah, yang Hindu-Hindu itu. Nah, selama fitrahnya belum merusak, dia akan mengatakan Allah di atas langit. Dan Allah di atas langit ini bukan hanya keyakinan kaum muslimin secara umum, tapi bahkan keyakinan ahlul kitab. Ibnu Qayyim menyebutkan ada banyak dalil di kitab Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah, berkumpulnya tentara Islam sampai jin, sampai binatang, menetapkan Allah di atas langit. Nah, lebih dari 2000 dalil. Lebih dari 2000 dalil beliau datangkan menetapkan Allah di atas langit, afradnya. Nah, dan itu ijma', dan begitu juga akal menetapkan Allah di atas langit. Nah, akan datang pembahasannya insyaallah dan bantahannya secara akal dan syubhat-syubhat mereka di kitab yang akan datang. Sikit-sikit dulu, maksudnya biar pemanasan kan gitu. Nanti kitab berikutnya tambah lagi syubhatnya, dan karena kalau langsung datangkan nanti mau gap pula kalau langsung full. Aba Ikrimah, macam mana? Jelas? Cuma begini, Ustaz. Kita tapi nggak ada yang
Memang tidak ada Jahmiyah. Karena kata para ulama, apakah ada Jahmiyah sekarang, zaman sekarang? Jangan yang Kota Pinang lah, Kota Pinang yang kota kecil kampung. Kalau sekarang hampir nggak ada lagi mengaku dia Jahmiyah, kita Jahmiyah di zaman dulu. Tapi pemahamannya itu Jahmiyah secara organisasi lah dibilang. Mungkin nggak ada ngaku kami Jahmiyah. Tapi pemahaman dia ada, menolak Allah di atas langit. Itu banyak orang kayak gitu. Tapi kalau ada dai yang di YouTube tuh banyak menolak Allah di atas langit. Kan gitu. Yang di Jakarta, Medan, Pekanbaru ada dai-dai syubhat yang pemahamannya Asy'ariyah. Orang-orang sekarang pun mungkin yang dia agak belajar lah sedikit kan gitu. Kalau yang orang awam yang masih fitrah masih lurus mungkin masih ditetapkan ya Allah ya selangit. Tapi kalau udah berubah dia belajar apa sifat 20 dia nanti agak dimasukkan lah nanti pemahaman-pemahaman Asy'ariyah dikatakan lah Allah itu tidak bertempat atau tidak di atas langit atau jangan ditunjuk di atas langit. Nah, tapi pemikirannya itu ada. Bahkan kata para ulama Asy'ariyah itu diantara cicitnya Jahmiyah. Nah, itu mereka juga Jahmiyah secara umum. Karena kata para ulama, siapa saja yang menolak sifat dikatakan Jahmiyah. Walaupun dia nggak ngaku kita pengikut Jahm bin Safwan. Bahkan mereka membantah Jahm bin Safwan kan, tapi pemahaman ente sama kayak Jahm bin Safwan. Karena menolak apa? Menolak sifat tinggi bagi Allah. Nah, ilahuna alhamdulillah.